Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofin Ahmad. Saya mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 4. Sini saya akan menjelaskan preeklamsi berat. Jadi, preeklamsi berat atau PEB adalah seseorang wanita yang hamil peningkatan tekanan darah atau sekurang-kurangnya 160 sistolik atau 110 diastolik. Sini saya akan menjelaskan gejala preeklamsi. Yang pertama itu ada tekanan darah, ditemukan protein dalam urin, sakit kepala yang berat atau terus menerus, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau sensitif pada cahaya, yang nyeri pada perut atas kanan, sesak nafas, pusing, lemas, dan tidak enak badan, air kencing atau volume urin menurun, mual dan muntah, bengkak pada tungkai, berat badan naik. Penyebab preeklamsi itu masih belum diketahui secara pasti. Meski demikian, ada dugaan bahwa kondisi yang disebabkan oleh kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi menyalurkan darah dan nutrisi untuk janin. Jadi kelainan tersebut menyebabkan pembuluh darah menyempit dan timbulnya reaksi yang berbeda dari tubuh ibu hamil terhadap perubahan hormon. Akibatnya timbullah gangguan pada ibu hamil dan janin. Meskipun penyebabnya belum diketahui, sejumlah faktor berikut ini dapat memicu gangguan dari plasenta. Jadi itu yang pertama, pernah atau sedang derita diabetes, hipertensi, gagal ginjal, penyakit autoimun, dan gangguan darah. Yang kedua itu pernah mengalami preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Yang ketiga itu baru pertama kali hamil. Yang keempat itu hamil lagi setelah jeda 10 tahun dan kehamilan sebelumnya. Dan yang berikutnya hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Yang berikutnya lagi mengandung lebih dari 1 janin. Di diagnosis preeklamsi itu dokter akan menyarankan atau keluhan dan gejala yang ibu alami serta riwayat kesehatan ibu hamil dan keluarga. Selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan dan menyeluruh termasuk tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, suhu tubuh, pembengkakan pada tungkai, kaki dan tangan, kondisi kandungan. Jika tekanan darah ibu hamil lebih dari 140/90 pada 2 kali pemeriksaan dengan jeda 4 jam, dokter akan melakukan penunjang berikutnya memastikan diagnosis preeklamsi. Yang pertama itu tes urin untuk mengetahui kadar protein dalam urin. Yang kedua itu tes darah untuk memeriksa fungsi hati, ginjal, dan jumlah trombosit darah. Dan yang ketiga itu USG untuk melihat pertumbuhan janin. Yang keempat itu USG Doppler untuk mengukur efisiensi aliran darah ke plasenta. Jadi pengobatan preeklamsi akan mengatasi jika janin dilahirkan. Namun, ibu hamil yang mengalami preeklamsi akan diberikan beberapa penanganan berikut untuk mengatasi keluhan dan pencegahan komplikasi. Yang pertama itu obat-obatan. Sambil tetapkan menerapkan pola hidup sehat, dokter mungkin akan memberikan obat-obatan berikut pada ibu hamil mengalami preeklamsi. Pertama itu ada obat antihipertensi yang biasanya diberikan jika tekanan darah ibu hamil sangat tinggi. Umumnya jika tekanan darah ibu hamil masih di sekitaran 140/90, tidak diperlukan pemberian obat antihipertensi. Dan yang kedua itu ada obat kortikosteroid yang digunakan pada preeklamsi berat atau terjadi sindrom HELLP. Selain itu, obat ini dapat mempercepat pematangan paru-paru janin. Dan yang ketiga itu obat SGO4. Pada preeklamsi berat, dokter akan memberikan suntikan SGO-S4 untuk pencegahan komplikasi seperti kejang.
dan dosisnya itu MgSO4 40% dibuat dengan cara mengencerkan 10 ml larutan MgSO4 dalam 10 ml aquabides, diberikan dibolus secara IV selama 15 menit. Jadi pencegahan preeklamsi itu yang pertama itu melakukan rutin selama kehamilan, mengontrol tekanan darah dan gula darah jika kondisi hipertensi dan diabetes sebelum kehamilan, menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal, mencukupi kebutuhan nutrisi, tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, rajin olahraga dan tidak merokok, lalu mengkonsumsi suplemen vitamin atau mineral sesuai saran dokter atau bidan atau perawat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.